Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 7 Oktober 2024, Pesta Wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Mari saudara, kembali saya mengajak saudara-saudara untuk mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa saudara, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih seorang Samaria. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Galatia 1 ayat 6 sampai dengan 12 dan Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua saudara tanpa kecuali, begitu juga dengan ahli Taurat saudara, ingin mencapai hidup kekal, masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertanyaannya saudara, bagaimana caranya kita bisa mencapai itu? Orang ahli Taurat adalah ahli Taurat atau sofer, merupakan para pakar dalam hukum Taurat yang menerangkan hukum Taurat itu sendiri bagi agama Yahudi. Ahli Taurat bertugas menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan untuk setiap situasi kehidupan keagamaan. Seharusnya mereka tahu bagaimana cara mendapatkan kekekalan itu. Karena ingin mencoba Yesus katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lukas 10 ayat 25. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lukas 10 ayat 26 sampai dengan 27. Wow, luar biasa, sungguh luar biasa saudara jawaban ahli Taurat ini. Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Lukas 10 ayat 28. Bagi kita semua tentang ayat ini saudara pastilah sangat paham dan mengerti saudara. Pertanyaannya sekarang saudara, sudahkah kita berbuat demikian seperti yang disampaikan Yesus, "Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup"? Kita semua membenarkan diri bahwa sudah melakukannya. Saya sudah melakukan sesamaku, sudah mengasihi sesamaku, saudaraku, temanku. Apakah cukup ini? Tidak saudara. Ahli Taurat mewakili kita bertanya kepada Yesus Tuhan akan penjelasannya. Dan siapakah sesamaku manusia? Lukas 10 ayat 29. Kalau kita memacu dari kitab Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18 saudara, maka kasih kepada Allah itu tidak boleh setengah-setengah. Ini berarti saudara kita mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita, dengan menurut segala perintahnya dan menaruh perhatian penuh kepada kepentingan Tuhan dengan mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki. Hati, jiwa, akal budi dan kekuatan merangkum seluruh diri kita. Mengasihi dengan segenap hati berarti saudara menyerahkan segala proses pemikiran, perasaan, dan keputusan hanya kepada Tuhan untuk dituntun dan dimanfaatkan demi tercapainya kehendak Tuhan. Dengan segenap jiwa berarti menyerahkan segala perkara nafsu keinginan kepada kehendak Tuhan. Dengan segenap akal budi berarti memikirkan segala sesuatu yang berkaitan kepada Tuhan, bukan berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Dengan segenap kekuatan berarti bertindak dengan sekuat tenaga menegakkan keadilan dan kebenaran. Saudaraku, tidak seorang pun saudara sempurna dalam hal kasih. Sebab itu marilah kita mau mengakui ketidakmampuan untuk mengasihi saudara.
Kita perlu memohon pertolongan Tuhan, saudara, agar mampu melaksanakan hukum kasih itu. Diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Pertanyaan yang hakiki dalam merefleksi hukum kasih ini, saudara, adalah siapakah sesama kita? Menurut orang Yahudi, sesama adalah orang yang satu komunitas agama dan bangsa. Menurut Yesus, sesama manusia tidak terbatas pada ikatan hubungan apapun, saudara. Kata Yesus dalam khotbah di bukit, kasihilah musuhmu. Saya ulang, saudara. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 4. Mustahil toh ya, saudara. Kita mau mengasihi musuh kita dan kita mau berdoa bagi mereka yang menjahati kita, melukai kita. Tetapi inilah ajaran kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sesama di sini, saudara, bukan saja dalam pertemanan, bahkan musuh kita pun termasuk sesama kita. Juga mereka yang di luar sana, saudara, yang belum kita kenal, saudara, mereka yang tidak mempunyai tumpangan, mereka yang terpenjara, yang tertindas, telanjang, seperti Yesus sampaikan di dalam Matius 25 ayat 35. Dijelaskan oleh Yesus dalam Injil hari ini melalui perumpamaan seorang Samaria yang menunjukkan kasih sepenuhnya kepada korban penyamun. Padahal, saudara, orang Samaria adalah bangsa yang tidak diperhitungkan, dikucilkan. Sudah lama menjadi permusuhan etnis dan agama antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Yahudi menganggap, saudara, orang Samaria itu lebih hina daripada orang kafir. Tapi, saudaraku, dia memiliki kasih yang tulus. Demikianlah kita hendaknya seperti orang Samaria ini, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini, saudara, Yesus mau mengubah cara pandang ahli Taurat, juga kita sekalian, saudara, tentang sesama manusia dari cara pandang yang sempit, saudara. Terjadi perubahan konsep tentang sesama manusia dalam pandangan dan kehidupan ahli Taurat tersebut juga dikehendaki di dalam diri kehidupan kita sehari-hari, saudara. Pertanyaannya, apakah cara pandang tersebut terwujud dalam tindakan? Mari, saudara-saudaraku, kita mau hidup dalam kebenaran kasih Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Bertepatan hari ini kita merayakan pesta wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Kita mau berdoa, mohon doa Bunda Maria kepada putranya Yesus Kristus, agar kita selalu memiliki kasih yang tulus. Agar kita juga memiliki kasih seperti orang Samaria, mau memperhatikan mereka yang menderita, mau memperhatikan mereka yang membutuhkan kasih kita. Dan biarlah kasih dari Yesus selalu ada di dalam hati kita dan dapat kita pancarkan, kita bagikan kepada sesama kita. Dalam kasih-Nya yang besar, kita selalu diberkati kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.